Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Bot. Apa itu Google Bot dan bagaimana cara menggunakan Google Bot untuk menaklukkan proses crawl Google. Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas berbagai hal mengenai Google Bot. Apa itu Google Bot, dan bagaimana kita dapat menggunakan Google Bot untuk menaklukkan proses crawl Google. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pertama, tentu aja kita harus ngebahas mengenai apa itu Google Bot. Google Bot itu adalah perangkat lunak perayapan web atau biasa juga disebut web crawl yang digunakan oleh Google untuk mengumpulkan informasi dari web untuk membangun indeks. Tentu teman-teman yang udah lama di dunia SEO pasti sudah pernah mendengar yang namanya indeks Google ya, di mana di situ tersimpan seluruh database web termasuk web kita. Dan di situ kita berharap website kita selalu terupdate di indeks Google. Google Bot memiliki peranan yang penting banget dalam membangun indeks. Nah, Google Bot itu adalah nama umum ya, yang merujuk pada beberapa jenis perayapan web yang berbeda. Jadi ada beberapa perayapan web atau web crawl yang berbeda yang menggunakan nama Google Bot. Yang pertama, perayapan web untuk desktop, itu namanya juga Google Bot. Kemudian perayapan web untuk seluler, namanya juga Google Bot. Nah, oke, secara garis besar mungkin teman-teman udah mengerti ya apa itu Google Bot. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Google Bot itu penting buat kita orang-orang marketing ya, terutama marketing SEO ya? Nah, jawabannya karena sangat mempengaruhi proses crawl. Teman-teman pasti tahu ya, crawl itu adalah proses yang pertama dari cara kerja search engine, seperti Google. Nah, sekarang kita coba ulang sedikit ya, bagaimana cara Google untuk mengumpulkan berbagai informasi di web, kemudian menggabungkannya dalam indeks Google, kemudian menyajikannya untuk para pengguna. Nah, cara kerja yang pertama yang dilakukan oleh Google itu adalah proses crawl. Nah, proses ini menggunakan bot dari search engine, dalam hal ini Google Bot ya, untuk mengunjungi halaman-halaman baru atau halaman-halaman yang memperbaharui informasinya. Jadi halaman-halaman lama, tapi informasinya ada yang berubah gitu ya. Nah, itu diperbaharui, kemudian dimasukkan kembali ke indeks Google. Nah, ini proses crawl yang pertama. Jadi, kalau proses ini ada masalah, maka cara kerja Google selanjutnya juga akan bermasalah ya. Nah, proses kedua itu adalah indexing. Nah, setelah bot Google atau Google Bot ini mengunjungi halaman tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses yang dilakukan Google atau mesin pencari yang lain dalam memahami elemen-elemen dalam suatu halaman. Jadi, baik itu ada misalnya headernya, kemudian ada image-nya, ada meta deskripsi, dan yang lainnya. Nah, ini dalam proses indexing itu Google mencoba memahami semua hal tersebut, kemudian dimasukkan dalam indeksnya Google. Dan terakhir, setelah Google memahaminya adalah proses ranking. Proses di mana Google memberikan peringkat pada hasil pencarian Google dan menayangkannya langsung kepada pengguna. Nah, dari 3 tahap ini, maka tahap yang pertama merupakan tahap yang paling krusial ya. Kalau tahapan ini terganggu, tentu aja tahapan indexing, kemudian rankingnya jelas terganggu. Oleh karena itu, Google Bot ini jadi sangat penting dalam dunia SEO. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami cara kerja Google Bot, kemudian bagaimana cara mengendalikannya untuk dapat menaklukkan proses crawl dari Google. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis Google Bot yang ada. Sebelumnya kita udah bahas bahwa Google Bot itu adalah nama dari 2 web crawl yang dimiliki oleh Google. Nah, yang pertama itu adalah Google Bot Desktop. Buat teman-teman yang udah cukup lama di dunia SEO, tentu tahu ya, ada namanya token user agent dan string user agent ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, token agen pengguna ya. Nah, token agen pengguna Google Bot
itu dipakai untuk dua ya, ada Googlebot Desktop dan Googlebot Smartphone. Dua-duanya pakai nama Googlebot. Oleh karena itu, karena tokennya sama, teman-teman nggak bisa menyasar salah satu dari kedua web crawl ini dalam robot.txt. Buat yang nggak tahu apa itu robot.txt, nanti di video berikutnya kita akan menjelaskan mengenai robot.txt itu apa. Tapi yang jelas, token agent pengguna atau token user agent ini digunakan biasanya untuk menyasar saat kita membuat file robot.txt. Kemudian, ternyata tidak hanya dua jenis ya, tidak hanya Googlebot Desktop dan Googlebot Smartphone. Ternyata ada juga Googlebot Image, token penggunanya itu bisa menggunakan Googlebot, walaupun aslinya pakai Googlebot Image ya. Begitu juga Googlebot News, dia bisa menggunakan token pengguna Googlebot, tapi token aslinya adalah Googlebot News. Dan begitu juga dengan Googlebot Video. Bisa menggunakan Googlebot, tapi token aslinya adalah Googlebot Video. Nah, masing-masing stringnya bisa teman-teman lihat, sehingga kalau teman-teman sedang buka-buka log web teman-teman, menemukan string ini, maka itu merupakan bot dari Google ya. Nah, itulah 5 jenis crawl dari Google yang menggunakan nama Googlebot. Ada banyak crawl dari Google, tidak hanya terbatas pada 5 ini aja ya. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana cara mengontrol perayapan Googlebot. Jadi kita udah bahas ya, kenapa Googlebot ini sangat penting, dan sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengontrolnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrolnya melalui file robot.txt. File ini memberitahu crawl atau Googlebot agar tidak merayapi halaman atau bagian tertentu dari sebuah situs website. Nah, kenapa kok ada bagian dari website yang kita tidak ingin Googlebot merayapinya? Nah, tentu ada ya, ada banyak sekali alasan untuk itu. Misalnya halaman login, itu kan nggak perlu masuk di indeksnya Google ya. Ada beberapa website yang tidak ingin halaman loginnya itu masuk ke indeksnya Google. Atau misalnya halaman terima kasih, atau halaman yang lain, halaman yang memang tidak perlu muncul di Google. Nah, ini bisa kita kendalikan melalui file robot.txt. Memang agak panjang ya pembahasannya kalau kita ngebahas file robot.txt ini. Jadi, pada kesempatan berikutnya, saya akan membuat video khusus mengenai robot.txt ini. Nah, selanjutnya, cara kita mengontrol perayapan dari Googlebot itu bisa menggunakan nofollow. Nofollow ini merupakan atribut tautan atau tag meta robot yang menyarankan agar tautan tidak diikuti. Nah, tapi sayangnya, walaupun teman-teman udah menggunakan nofollow ini hanya dianggap sebagai petunjuk bagi Google. Jadi bisa aja Googlebot ini mengabaikan atribut nofollow ini. Nah, kemudian cara ketiga itu adalah melalui crawl budget. Nah, fitur crawl budget ini adanya di Google Search Console versi yang lama. Versi baru atau tampilan barunya saya belum pernah melihat ya. Yang jelas kalau teman-teman pengen mencoba, teman-teman bisa kunjungi alamat berikut ini. google.com/webmaster-tool kemudian /settings. Kalau teman-teman pakai Google Search Console yang baru, itu sepertinya yang saya tahu ya, linknya itu nggak kelihatan ya. Atau saya belum tahu gitu, di posisi sebelah mana linknya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen langsung, bisa langsung masuk ke URL yang udah kita sebutin tadi. Nah, itulah cara mengontrol perayapan Googlebot. Nah, sekarang bagaimana cara mengontrol pengindekannya? Jadi, ini tahap kedua ya. Setelah kita kontrol perayapannya, sekarang kita mengontrol pengindekannya. Nah, yang pertama tentu aja kalau teman-teman pengen agar konten teman-teman itu tidak diindeks, teman-teman bisa hapus langsung konten teman-teman ya. Itu tentu aja langsung akan menghilang dari indeksnya Google. Tapi tentu aja ini memiliki banyak kelemahan ya. Kalau kontennya dihapus, ya udah teman-teman berarti nggak memiliki konten tersebut. Nah, atau yang kedua, teman-teman bisa batasi akses ke konten. Batasi gimana? Batasi aksesnya dengan kata sandi atau autentifikasi. Akan mencegah Google melihat konten tersebut. Nah, kalau Google nggak bisa melihat kontennya, tentu aja nggak bakal dimasukkan ke indeksnya Google. Nah, jadi gini ya, kondisinya, kalau misalnya teman-teman mengelola sebuah website, kemudian tiba-tiba ketika teman-teman cari di Google, ternyata ada konten yang tidak seharusnya muncul di Google, tapi tiba-tiba bisa ditemukan di Google. Itu kan aneh banget ya. Misalnya, file-file yang bersifat rahasia. Misalnya, teman-teman mencatat kumpulan password misalnya gitu ya. Nggak sengaja terupload, kemudian ternyata diindeks oleh Google. Nah, cara yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah menghapus kontennya. Itu jelas ya.
Tapi ternyata kalau memang kondisinya itu konten tersebut tidak bisa dihapus, maka teman-teman bisa memberikan batasan akses dengan kata sandi. Ini bisa dilakukan di tingkat server ya. Bisa diberikan sandi untuk file tersebut atau jenis autentifikasi yang lain. Nah, ini jelas akan mencegah Google melihat konten tersebut. Nah, cara ketiga, teman-teman bisa menempatkan no index di tag meta robot yang memberitahu mesin pencari untuk tidak mengindeks halaman teman-teman. Jadi, ini cara ketiga ya. Kemudian cara keempat, teman-teman bisa menerapkan robot.txt. Nah, tapi ini hanya untuk gambar ya. Hanya untuk gambar. Tadi kita udah bahas, kalau teman-teman menerapkan robot.txt untuk konten tag, maka itu bisa diabaikan langsung oleh Google. Nah, tapi kalau teman-teman terapkan untuk gambar, maka kalau teman-teman memblokir gambar dari Googlebot dari perayapannya, berarti gambar tersebut juga tidak akan mungkin diindeks. Jadi berbeda kasus untuk gambar dan untuk file teks. Nah, seperti itu. Nah, inilah 4 cara yang bisa teman-teman terapkan untuk mengontrol proses indeks dari Google. Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara Googlebot mengakses situs teman-teman. Nah, cara yang pertama yang dilakukan oleh Google itu adalah Google menjalankan ribuan perangkat yang menjalankan Googlebot ya. Ada ribuan perangkat yang bisa menjalankan Googlebot, kemudian dijalankan secara serentak oleh Google. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan performa proses crawlnya Google. Jadi, jangan heran ada banyak sekali jenis perangkat yang mengakses situs teman-teman kalau situs teman-teman itu udah gede banget. Nah, yang kedua, untuk mengurangi bandwidth, biasanya Googlebot itu akan dijalankan oleh Google dari server terdekat dengan server situs teman-teman. Nah, itu untuk mengurangi konsumsi bandwidth dari server teman-teman dan juga dari Google-nya sendiri. Nah, kemudian kita akan ngebahas mengenai HTTP versi 2 ya. Ini udah cukup lama dan tentu aja teman-teman udah tahu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru aja masuk ke sebuah perusahaan dan nggak tahu apakah websitenya itu sudah menerapkan HTTP versi 2 ini, maka teman-teman bisa tes di dua tempat ini ya. Di tools.keycdn.com/http2 tes. Kemudian atau di tempat lain bisa http2.pro. Nah, ini teman-teman bisa tes apakah website teman-teman itu mendukung HTTP versi 2. Nah, kalau mendukung, maka bisa jadi Googlebot akan mengakses website teman-teman melalui protokol HTTP versi 2 ini. Nah, kalau website teman-teman belum mendukung HTTP versi 2, maka Googlebot itu akan mengakses website teman-teman melalui HTTP versi 1.1. Dan itu jelas jauh lebih lambat ya ketimbang Googlebot HTTP versi 2. Oke, nah itu cara yang ketiga. Kemudian, nah ini merupakan update terbaru dari Google. Ini bulan lalu ya, bulan Juni tahun 2022. Nah, Google menyatakan bahwa Google hanya akan mengcrawl 15 MB pertama dari sebuah file. Artinya, kalau misalnya halaman depan atau halaman beranda teman-teman itu lebih dari 15 MB, maka hanya 15 MB aja yang akan di-crawl oleh Google. Bahaya banget ya, jangan sampai halaman website teman-teman itu melebihi 15 MB. Nah, kemudian setiap resource yang dirujuk oleh HTML seperti gambar, video, CSS, dan JavaScript itu akan diambil secara terpisah, nggak termasuk dalam hitungan 15 MB pertama ini ya. Jadi jangan khawatir, walaupun teman-teman menyertakan video YouTube misalnya 1 jam gitu ya, nah itu tidak akan mempengaruhi besaran 15 MB pertama ini. Nah, kemudian setelah 15 MB pertama ini, Googlebot akan berhenti mengcrawl. Nah, ingat ya, jadi sama sekali tidak akan di-crawl oleh Google. Oleh karena itu, Google hanya mempertimbangkan 15 MB pertama untuk diindeks. Nah, artinya kalau teman-teman besaran halamannya itu adalah 20 MB, maka 15 MB itu tidak akan mungkin masuk ke indeksnya Google. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, memang harus saya ingatkan ya, kalau besaran sebuah halaman, sebuah file, website, 15 mega itu gede banget ya, gede banget. Untuk satu halaman website di projasaweb.com itu aja nggak nyampe 1 mega ya, itu jarang banget yang menyentuh 600 kilobyte. Biasanya hanya 500-an kilobyte gitu ya. Jadi 15 mega ini merupakan besaran yang gede banget untuk sebuah halaman website. Jadi kalau teman-teman udah melakukan optimasi, saya rasa nggak bakal mencapai angka 15 MB pertama. Oke,
Mungkin itu ya cara Googlebot untuk mengakses situs teman-teman. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya Googlebot itu sangat penting buat SEO. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara kerja Googlebot ini secara lebih seksama. Nah, ini hanyalah dasar saja ya. Hanya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Googlebot. Saya harapkan setelah menonton video ini, teman-teman mempelajari lebih dalam mengenai Googlebot agar teman-teman bisa menerapkannya untuk SEO di perusahaan masing-masing. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.